persepsi itu apa sebetulnya gitu ya. Seringkali kita juga sebagai seorang bidan sering salah mempersepsikan apa yang disampaikan oleh klien ya. Jadi kalau persepsi itu adalah proses ya yang didahului dengan penginderaan. Jadi kalau kita bicara persepsi, sebetulnya si klien atau kita itu sudah mendapatkan stimulus gitu ya. Stimulus dari mana? Stimulus dengan menggunakan penginderaan yang diterima oleh individu. Nah, kemudian alat indera tersebut nanti menggabungkan gitu ya di dalam sistemnya sehingga nanti menjadi asumsi atau keluaran yang dia paham itu seperti apa. Jadi itu bedanya persepsi. Jadi persepsi itu sebetulnya persepsi itu kenapa bisa tadi dikatakan persepsi bisa positif, bisa negatif. Kalau persepsi tersebut misalkan bersumber dari yang tepat, ya mungkin bisa positif. Tapi kalau sumbernya informasi itu dari misalkan yang tidak tepat, ya tentunya itu akan berpengaruh, gitu ya. Nah, kemudian persepsi juga merupakan stimulus yang diindra oleh individu, gitu ya. Jadi setiap individu itu kenapa bisa berbeda persepsinya? Ya tergantung dia itu mengolah dari informasi yang ditemukan, gitu. Jadi kita harus memahami gitu. Kenapa misalkan contohnya saja IUD ya Bu ya. IUD itu kan sebetulnya kenapa menjadi berbeda-beda gitu tanggapan masyarakat terhadap IUD. Ya karena mereka mendapatkan informasinya tidak dari sumber yang sama gitu ya. Sumbernya kemudian banyak sumber yang dia peroleh dan bisa saja bahwa sumber yang dia peroleh itu tidak tepat gitu ya. Nah, kemudian dengan kata lain bahwa persepsi ini merupakan masuknya pesan atau informasi dari luar atau stimulus yang kita terima kemudian masuk ke dalam otak manusia, kemudian nanti diintegrasikan oleh individu sehingga menjadi asumsi persepsi yang dia keluarkan itu sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, ini mungkin yang perlu kita harus perhatikan gitu ya pada saat kita berhadapan dengan klien. Jadi kalau ada klien yang memiliki persepsi yang tidak tepat gitu ya Bu ya, kita sampaikan gitu ya. Jangan misalkan ibu menukio wae tidak bisa gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Tapi kita menyampaikan bahwa kenapa ibu misalkan memiliki pengetahuan yang seperti contohnya aja KB IUD ya Bu ya. Kenapa sih ibu misalkan masih tidak baunya dari mana bahwa ini menyebabkan ini? Itu katanya kata tetangga saya, tetangganya menggunakan KB itu tidak. Nah, berarti kan kita harus meluruskan gitu ya. Tujuan kita itu adalah sebetulnya ingin menyampaikan kepada kepada si ibu gitu, kepada si ibu bahwa informasi yang dia terima itu adalah tidak tepat. Tapi kita jangan itu masalah tuh Bu, ibu mau percaya kabatur jangan, tapi kita menyampaikan oh begitu ya. Yang memberikan informasinya belum ber-KB IUD. Nah, ibu kalau begitu menurut ibu bagaimana Bu? Nah, jadi biarkan mereka sendiri ya berpikir. Sehingga memiliki penguatan yang kuat terkait misalkan dengan IUD gitu ya Bu contohnya. Nah, ini ada beberapa faktor internal yang akan mempengaruhi individu dalam persepsi, yaitu perhatian. Contohnya, kalau ya Bu ya, kita mendengarkan pembicara ini, apa yang diberikan informasi oleh pemberi materi, misalkan pemberi materi dalam seminar itu akan konsen, gitu ya. Minat juga sama. Nah, makanya kita sebagai seorang bidan, bagaimana gitu ya, supaya si pasien itu memiliki persepsi yang positif terhadap dirinya, berarti kita juga harus tadi di pertemuan pertama sampaikan bahwa yang paling tahu kesehatan itu adalah ibu. Nah, jadi ibu yang harus misalkan betul-betul memahami apa kebutuhan. Kemudian kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, semakin banyak pengalaman, semakin persepsinya akan semakin kuat. Ya, ingatannya, daya ingatnya kuat itu akan semakin dia mengingat apa yang disampaikan.
suasana hati dan perhatian. Ini ya Bu ya, jadi faktor yang mempengaruhi dalam persepsi. Sehingga kalau kita memberikan asuhan pada pasien gitu ya, jangan terlalu banyak diberikan informasi. Si pasien itu sampai tunduk-tunduk gitu ya, berarti kita harus mengurangi gitu supaya dia berminat mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian faktor internal eksternal adalah ukuran dan penempatan. Jadi kalau misalkan ibu mau membangun atau mau merangsang persepsi seseorang di tempat praktek ibu, misalkan ya, ibu misalkan mau menunjukkan terkait dengan misalkan pentingnya ASI gitu. Nah, ibu misalkan boleh membuat misalkan gambar yang agak besar sehingga orang itu kan penasaran, pasti dia melirik atau warnanya lebih terang gitu kan ya. Nah, itu jadi boleh kita misalkan menggunakan terapi-terapi seperti itu. Warna dan objeknya unik atau kekontrasan stimulus dan intensitas. Jadi seperti kita masuk ke dalam, misalkan kita ini aja ya, kita misalkan berkunjung sambil nunggu misalkan dibuka misalkan gerbang untuk berkunjung, kemudian di situ disimpan informasi-informasi, biasanya kan penasaran gitu, kok itu warnanya aneh deh, suka dibaca kan ya, nah gitu boleh. Jadi kita boleh misalkan membuat suasana itu sehingga pasien itu akan lebih tertarik. Nah, kalau persepsi visual artinya adalah kemampuan manusia untuk menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh mata karena visual. Ya, jadi tadi saya sampaikan kalau ibu misalkan mau membuat supaya persepsi atau misalkan supaya si bayi itu dia misalkan tertarik dengan sesuatu karena bayi itu misalkan belum lebih mengutamakan ketajaman matanya, maka di ruangan bayi itu misalkan gunakan warna-warna yang misalkan akan merangsang si bayi, gitu kan ya Bu ya. Nah, masalah utama dari persepsi visual ini ternyata tidak semata-mata apa yang dilihat manusia melalui retina matanya, tetapi lebih daripada itu bagaimana menjelaskan persepsi apa yang benar-benar dia lihat, ya. Karena misalkan contohnya kalau kita menggunakan persepsi penglihatan, kelihatannya misalkan dia warnanya ini ternyata mengalami gangguan misalkan di penglihatan, nah itu juga akan berpengaruh, ya. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Jadi contoh ini persepsi visual. Nah, apa yang coba lihat Bu di dalam gambar ini? Ya, kan kalau kita lihat tergantung dari persepsi ibu. Di sini sebetulnya ada 3 orang kan ya Bu ya. Ada yang berdiri di belakang gitu ya, yang hanya memperlihatkan rambutnya. Kemudian ada yang secara utuh misalkan menunjukkan kakinya. Nah, itu kan akan berbeda-beda. Ya, persepsi seseorang itu dilihat dari cara dia melihat dari gambar tersebut. Ya, nah itu yang harus kita pahami. Nah ini Bu, ada berapa Bu kaki gajahnya? Kaki gajahnya berapa Bu? 1, 2. Sebetulnya kaki gajahnya 4 gitu ya. Nah tapi kan dari gambar itu kan Ibu melihat gitu ya. Gambar itu kan seolah-olah bukan ini ya, bukan 4, tetapi padahal itu yang lubang-lubang yang seperti kaki itu adalah siluet gitu ya. Siluet menunjukkan antara kaki satu dengan yang lain. Nah, itu ya. Jadi artinya kita harus hati-hati dalam misalkan mengimplementasikan terkait dengan visual. Jadi harus jelas. Kalau kita mau misalkan meningkatkan atau kemampuan seseorang dari visual, maka harus jelas mana kaki, mana ini. Kalau perlu kita mungkin supaya lebih jelas berikan gambar ya, sehingga nanti akan ada bedanya mana siluet kaki dan mana memang siluet dan memang itu kaki gajah yang sebenarnya ya. Nah, 10826. Karena psikologi persepsi dalam yang baru dia beli pas itu suaminya bangun. Ya, lanjut ya. Peranan psikologi persepsi dalam desain komunikasi visual, gitu ya Bu ya. Jadi bahwa ada faktor yang harus menyampaikan suatu pesan itu yang bersifat persuasif. Ya. Nah, ini perlu kita pahami gitu ya Bu ya,
bahwa maka peranan psikologi persepsi itu sangat dibutuhkan di sini. Kenapa? Karena ini sebagai penyampaian pesan yang harus kita pahami, gitu ya Bu ya. Jadi pada saat kita misalkan mau memberikan pesan, ya betul-betul harus sesuai dengan apa yang yang disampaikan, gitu ya Bu ya. Nah ini mungkin kadang-kadang kalau di permainan gitu ya Bu ya, kalau di permainan itu kan contohnya saja, misalkan kita pesan berantai ya Bu ya, itu kan contohnya persepsi pendengaran. Dari A jawabannya apa, ke akhir kan berbeda, kan ya. Nah ini juga sama. Jadi kalau misalkan gajah tadi seperti apa, padahal gajahnya 4, tetapi tadi yang seperti 6 itu adalah siluet dari ruang antar kaki gajah, kan ya. Ini sensasi. Apa yang dimaksud dengan sensasi? Nah, sensasi menurut Kohn itu merupakan proses yang terjadi bila alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Ya, jadi kalau misalkan ini penting sekali ya, kita pahami tadi saya sampaikan persepsi sensasi itu, karena sebetulnya kalau kita bicara kemampuan psikologis, kemampuan emosional seseorang itu tidak bisa terlepas dari hal itu, gitu ya. Menurut Benjamin, ini sensasi itu adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal. Nah, ini sensasi biasanya dideteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan. Ya, contohnya, misalkan nyeri aja. Ya. Jadi itu kan sensasi setiap orang berbeda-beda. Ada yang misalkan sakitnya kan, kalau pada saat kita nanya sakit ya Bu ya, kita misalkan aduh ibu saya sakit, kita kan tanya ibu sakitnya seperti apa, gitu kan ya. Karena kita ingin mengetahui gitu dari jenis sakit yang dirasakan oleh klien itu biasanya akan menunjukkan gejala dari penyakit apa, gitu. Nah gitu ya Bu ya. Indra penerima dapat dikelompokkan ada 3 kelompok. Ada ekstroseptor. Jadi ekstroseptor ini memberikan respon terhadap stimulus yang datang dari luar tubuh, seperti cahaya. Ya, itu sebagai ekstroseptor. Introseptor ini adalah reseptor atau sistem saraf otonom, ya, yang juga ini merupakan visceroreseptor, gitu ya. Visceroreseptor itu yang memberikan perasaan sadar dan mempunyai fungsi regulasi. Dan yang selanjutnya adalah proprioceptor. Nah, ini ya, indera penerima itu tergantung dari 3 faktor. Ini ada beberapa hal, mungkin proses penginderaan. Biasanya kita mulai dengan alat indera. Ya. Dari alat indera yang dia punyai, kemudian masuk ke dalam proses sensorik. Jadi proses sensorik itu adalah mekanisme alat indera dalam menerima informasi. Nah, baru proses sensorik, baru dia keluar sensasi. Gitu ya Bu ya. Makanya tadi disampaikan, nyeri, sakit, mules. Kita tanya sakitnya seperti apa, gitu kan ya. Saya sakit perut, gitu. Untuk membedakan sakit perutnya itu karena hamil, atau karena diare, atau karena bersalin, bukan hamil bersalin, kita kan tanya, gimana kok sifat sakitnya, gitu kan ya. Ini sakitnya menjalar ke sini, nah itu kan dari situ bisa mengetahui. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini persimpangan sensasi, sintesis dari persimpangan sensasi biasanya rangsangan di salah satu indera menimbulkan sensasi di area lain. Contohnya tadi ya Bu ya, kalau misalkan kita bukan tercubit ya, misalkan kita menginjak sesuatu yang tajam gitu ya, sensasinya kan bisa sampai tangan mengangkat gitu kan ya, itu kan seperti itu ya. Jadi ada sensasinya di satu pada buku yang lain. Dan yang ketiga dan terakhir adalah atensi. Nah ini atensi itu adalah perhatian ya Bu ya. Jadi pengusahaan pikiran. Nah, ini penting kita pastikan atensi dari klien. Nanti ibu misalkan mau melakukan hipnosis. Ibu mau memberikan misalkan terkait dengan terapi healing gitu ya. Maka kita harus memusatkan perhatian. Jadi pemusatan pikiran pada satu objek saat sedang seseorang atau mengabaikan objek lain. Jadi
kalau atensi itu bagaimana gitu, seseorang itu memiliki kemampuan ya, meskipun di lingkungannya misalkan ribut kayak sekarang, mohon izin Bu, ribut gitu ya, tapi atensinya tetap. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah informasi. Ya, jadi kalau misalkan Ibu mendengarkan seminar misalkan, sebetulnya kan yang disampaikan mungkin banyak, tetapi intinya hanya satu misalnya yang perlu digarisbawahi itu adalah satu. Ya, kecenderungan manusia untuk fokus pada sensoris, stimulus tertentu dan mengabaikan stimulus yang lain. Kemudian pusatan pikiran dalam Bentuk yang jernih dan gamblang terhadap satu objek stimulan sekelompok pikiran. Ini sifat-sifat atensi mental manusia itu biasanya terbatas ya Bu ya, terhadap perangsangan dalam proses perangsangan, sehingga untuk memusatkan atensi biasanya dibutuhkan kemampuan otak gitu ya, mengarahkan suatu informasi tertentu, mempercepat proses mental, dan semakin tua seseorang biasanya kemampuan atensinya akan semakin tinggi. Jadi lebih cermat, lebih teliti gitu ya Bu ya, dibandingkan dengan yang usia muda gitu. Sebetulnya kalau dilihat atensi ternyata usia yang senior itu lebih baik dibandingkan dengan yang ini. Jenis atensi ada selective attention ya, ada fokus, ada divide, ada sustained, ada lock ya, of attention. Jadi proses atensi ada dua ya Bu ya, proses sadar dan proses tidak sadar. Ini fungsi atensi sebagai deteksi sinyal gitu ya. Jadi kalau misalkan pada saat kita memusatkan perhatian klien gitu ya, sebetulnya fungsi dalam atensi itu bisa sebagai deteksi sinyal ya. Jadi artinya ini bertugas untuk kemunculan dari rangsangan khusus. Dan atensi selektif memilih suatu rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan yang lain. Ya, dan atensi juga terbagi, ini ada super atensi bijaksana yang berkoordinasi dengan pelaksanaan beberapa tugas seperti ini. Nah ini Bu, neurologi atensi. Jadi neurologi atensi yaitu atensi ini dikaitkan dengan fungsi otak ya, di mana yang menerima ya dan memproses semua stimulus yang ada dalam otak manusia. Jadi neurologi. Jadi siapa yang menstimulus terhadap misalkan rangsangan ya, neurologi ya, persarapan itu. Pada proses atensi terkendali, bagian otak itu akan memproses semua stimulus yang ada terutama pada bagian anterior ya, terletak di dalam frontal lobe, dan posterior yang terletak di parietal lobe. Jadi bagian anterior dan posterior dari lobus otak gitu ya. Pada saat itu rangsangan itu akan Nah ini ya, kalau kita lihat kemacetan dalam memproses informasi. Jadi input sensoris itu berjumlah besar. Jadi pada saat sensoris itu akan besar, tetapi nanti informasi yang dia olah itu akan jadi informasinya banyak, tetapi setelah dia mengolah informasi yang banyak itu nanti keluarnya mungkin hasilnya hanya satu atau hanya dua. Ibu lihat di sini pada saat masuk misalkan ada 8 informasi, tetapi setelah di otak diolah maka yang keluar itu ada 2. Contohnya misalkan Ibu pada saat memberikan asupan kebidanan kepada pasien itu cerita banyak tentang penyakit. Nah berarti di sini kita harus membutuhkan atensi. Yang diinformasikan dia banyak, tapi apa yang harus kita buat simpulan terhadap yang dia disampaikan oleh pasien tersebut. Ya. Begitu mungkin itu untuk sementara. Mohon maaf karena saya agak berisik punten gitu ya. Tapi sementara nanti Ibu mohon izin, Ibu nanti baca saja saran-saran hari ini terkait dengan materinya, dengan yang kemarin ya Bu ya, tentang konsep dari holistik. Kalau ada pertanyaan nanti kita buka di sesi lain ya Bu ya. Tapi untuk hari ini bukan hanya seperti itu. Bangga Ibu ada yang bertanyakan?
Mana kemarin teh? Baik ibu-ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, mohon maaf ya Bu ya. Saya akan mohon maaf. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, share yang materi itu, yang materi yang lainnya akan share saya menyusul. Mohon ibu nanti kalau ada pertanyaan, kita silakan atau nanti kita diskusi. Karena ada beberapa mungkin yang perlu diketahui juga terkait dengan persepsi dan sensasi yang lain. Ya, Bu. Demikian kok, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Udah selesai teh.